Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 12 PDP SMK Mandiri Bandar Agung? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini kalian sudah masuk ke kelas 12 PDB dan masuk ke tahun pelajaran baru yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Kalian sudah kelas 12 di mana kelas 12 merupakan kelas paling tertinggi di tingkat SMK. Mudah-mudahan kalian menjadi atau memberikan contoh yang baik untuk adik kelas kalian. Amin. Oke, masih dalam mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran menata produk, kelas 12 BDB. Dalam kesempatan kali ini, kita masuk ke KD menganalisis berbagai jenis fitur yang digunakan pada penataan produk. Tujuan pembelajarannya yaitu, siswa dapat mengklasifikasikan jenis spesifikasi barang dalam rangka menginterpretasi perencanaan visual penataan produk. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam barang. Langsung saja ke penjelasan. Oke, kita bahas dulu kegiatan display. Mungkin kalian sudah tidak asing mendengar kata kegiatan display, kemudian menata produk, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas dulu. Kegiatan display adalah kegiatan perusahaan untuk memajangkan barang dagangan. Pemajangan bisa dilakukan dengan memajangkan barang-barang di luar maupun dalam toko. Biasanya kita sering temui ini di Alfamart, Indomaret. Nah, itu biasanya ada barang yang dipajang di dalam maupun di luar toko. Nah, semua itu mempunyai tujuan tersendiri. Kemudian selanjutnya, penataan produk sangat penting untuk memudahkan pembeli mencari barang yang mereka butuhkan. Jadi kalau kita menata atau mendisplay produk dengan mudah, dengan pembeli mempermudah menemukan barang yang mereka inginkan, nah maka dari itu mereka juga bisa lebih mudah untuk mencari barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu fitur ya. Fitur adalah alat yang digunakan menempatkan produk atau yang biasa kita sebut rak. Nah, jenis-jenis fitur yang digunakan pada produk food, drink, dan kosmetik biasanya ada rak atau biasa kita sebut fitur, kemudian ada island yang berbentuk sirkuler, kemudian persegi 8 atau meja panjang bujur telur. Di mana semua itu ditata sedemikian rupa, tujuannya yaitu agar lalu lintas pembeli bebas bergerak, maka lebih banyak barang yang terlihat oleh pembeli sehingga menimbulkan keinginan pembeli untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya adalah barang-barang dapat dikelompokkan menjadi ada satu kelompok barang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang. Kemudian yang kedua, kelompok barang menurut tujuan pemakaian. Nah, di sini ada barang supermarket, meliputi ada departemen food, di mana departemen food kalian sudah pasti tahu ya, yaitu departemen di situ yang menyediakan makanan. Kemudian ada departemen non-food, yaitu di mana departemen yang menyediakan barang-barang non-food atau yang bukan makanan. Kemudian ada departemen household, yaitu departemen yang menyediakan kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada departemen tos, yaitu di dalam departemen ini menyediakan alat-alat kebutuhan anak-anak atau mainan misalkan. Kemudian ada departemen stationery.
yaitu departemen yang menyediakan kebutuhan alat tulis kantor. Dan yang terakhir yaitu fresh food. Fresh food itu biasanya kita menyediakan barang yang fresh, kayak misalkan sayuran, kemudian daging yang fresh, kemudian buah dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam barang yang menjadi kebutuhan manusia. Ada barang ekonomi, barang bebas, barang elit, barang substitusi, barang komplementer, ada barang konsumsi, barang produksi, dan barang bergerak. Oke, sampai di sini penjelasan sedikit dari Ibu. Untuk lebih panjangnya kalian bisa berkomentar di kolom komentar di YouTube. Silakan ajukan pertanyaan, nanti Ibu akan jawab satu-satu, atau bisa melalui WA grup kelas. Ya, Ibu tunggu. Kemudian sebelum Ibu tutup, ada sebuah kata-kata untuk kelas 12 BDB, yaitu fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Tim Feris, SMK bisa. Kelas 12 BDB pasti bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 12 BDB SMK Mandiri Bandar Agung? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini kalian sudah masuk ke kelas 12 BDB dan masuk ke tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Kalian sudah kelas 12, di mana kelas 12 merupakan kelas paling tertinggi di tingkat SMK. Mudah-mudahan kalian menjadi atau memberikan contoh yang baik untuk adik kelas kalian. Amin. Oke, masih dalam mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran menata produk, kelas 12 BDB. Dalam kesempatan kali ini, kita masuk ke KD menganalisis berbagai jenis fitur yang digunakan pada penataan produk. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengklasifikasikan jenis spesifikasi barang dalam rangka menginterpretasi perencanaan visual penataan produk. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam barang. Langsung saja ke penjelasan. Oke, kita bahas dulu kegiatan display. Mungkin kalian sudah tidak asing mendengar kata kegiatan display, kemudian menata produk, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas dulu. Kegiatan display adalah kegiatan perusahaan untuk memajangkan barang dagangan. Pemajangan bisa dilakukan dengan memajangkan barang-barang di luar maupun dalam toko. Biasanya kita sering temui ini di Alfamart, Indomaret. Nah, itu biasanya ada barang yang dipajang di dalam maupun di luar toko. Nah, semua itu mempunyai tujuan tersendiri. Kemudian selanjutnya, penataan produk sangat penting untuk memudahkan pembeli mencari barang yang mereka butuhkan. Jadi kalau kita menata atau mendisplay produk dengan mudah, dengan pembeli mempermudah menemukan barang yang mereka inginkan, nah maka dari itu mereka juga bisa lebih mudah untuk mencari barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu fitur ya. Fitur adalah alat yang digunakan menempatkan produk atau yang biasa kita sebut rak. Nah, jenis-jenis fitur yang digunakan pada produk food, drink, dan kosmetik biasanya ada rak atau biasa kita sebut fitur, kemudian ada island yang berbentuk sirkuler, kemudian persegi 8 atau meja panjang bujur telur.
di mana semua itu ditata sedemikian rupa, tujuannya yaitu agar lalu lintas pembeli bebas bergerak, maka lebih banyak barang yang terlihat oleh pembeli sehingga menimbulkan keinginan pembeli untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya adalah barang-barang dapat dikelompokkan menjadi ada satu, kelompok barang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang. Kemudian yang kedua, kelompok barang menurut tujuan pemakaian. Nah, di sini ada barang supermarket, meliputi ada departemen food, di mana departemen food kalian sudah pasti tahu ya, yaitu departemen di situ yang menyediakan makanan. Kemudian ada departemen non food, yaitu di mana departemen yang menyediakan barang-barang non food atau yang bukan makanan. Kemudian ada departemen household, yaitu departemen yang menyediakan kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada departemen toys, yaitu di dalam departemen ini menyediakan alat-alat kebutuhan anak-anak atau mainan misalkan. Kemudian ada departemen stationery, yaitu departemen yang menyediakan kebutuhan alat tulis kantor. Dan yang terakhir yaitu fresh food. Fresh food itu biasanya ada kita menyediakan barang yang fresh, kayak misalkan sayuran, kemudian daging yang fresh, kemudian buah dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam barang yang menjadi kebutuhan manusia. Ada barang ekonomi, barang bebas, barang elit, barang substitusi, barang komplementer, ada barang konsumsi, ada barang produksi, dan barang bergerak. Oke, sampai di sini penjelasan sedikit dari Ibu. Untuk lebih panjangnya kalian bisa berkomentar di kolom komentar di YouTube. Silakan ajukan pertanyaan, nanti Ibu akan jawab satu-satu, atau bisa melalui WA grup kelas ya. Ibu tunggu. Kemudian sebelum Ibu tutup, ada sebuah kata-kata untuk kelas 12 BDB, yaitu fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Tim Feris, SMK bisa, kelas 12 BDB pasti bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.